Shalom, selamat pagi saudaraku. Dosa yang kita lakukan itu menciptakan kehausan dalam diri kita. Kalau kita biasa menikmati kemarahan, maka kita harus marah setiap hari atau saat-saat tertentu. Kalau dosa itu materialisme, maka pikiran kita tertuju kepada uang. Kita selalu ingin menambah jumlah uang. Loh, tidak salah menambah jumlah, tetapi jangan jadi kehausan. Seperti orang biasa seringkali minumnya air dingin, maka kalau tidak minum air dingin itu ada yang kurang. Kalau orang terbiasa minum manis, tidak bisa minum kalau tidak manis. Kalau orang terbiasa dengan judi, sampai tua pun tidak bisa hilang judi. Kalau itu melekat di dalam jiwa dan terkait dengan metabolisme tubuh, seperti apa ya contohnya? Rokok, seks, narkoba, itu lebih berat, saudaraku. Itu lebih berat. Kita akan selalu mencari objek untuk memuaskannya, untuk menghilangkan kehausan itu. Maka saya mau mengajak kepada kita semua, kita harus berani loh memutuskan siklus atau habitat itu. Sebaliknya kita harus membangun satu kehausan yang memang benar-benar kudus. Kehausan akan Tuhan yang pasti disertai dengan kerinduan untuk hidup lebih suci, lebih baik di hadapan Allah. Maka kita harus mengubah habitat hidup kita yang sekarang ini. Kita paksa diri kita itu berubah. Roh Kudus pasti tolong, saudaraku. Maka cara berpikir kita harus diubah. Itu yang namanya metamorfosis, perubahan. Dalam Roma 12 ayat 2 itu dikatakan sebagai perubahan pikiran. Ya, metamorfosis itu dalam Roma 12 ayat 2 itu dikatakan sebagai perubahan pikiran, perubahan paradigma, saudaraku. Kita harus meremukkan, merobohkan tembok-tembok di dalam pikiran kita supaya terjadi perubahan, supaya terjadi metamorfosis. Tapi hal ini hanya terjadi bagi mereka yang memang punya kerendahan hati, rela untuk dibentuk, dan respon yang benar. Karena kalau kita keras kepala, kita akan tetap kembali ke kubangan yang lama. Maka sekali lagi garis bawah ini, saudaraku, rubahlah selera jiwamu, rubahlah rutinitasmu, dan rubahlah habitat hidupmu. Garis bawah itu dan lakukan kalau Anda mau berubah. Ya. Jadi saya mengajak, contoh ya saudaraku, saya mengajak jemaat Rehoboth Semarang untuk rutin mengikuti renungan pagi ini. Ini adalah salah satu sarana untuk mengubah habitat seseorang. Kenapa? Karena saya ajak di dalam sebuah pengembalaan. Dalam arti saya bawa kepada satu shaping di satu hari itu dengan satu pesan Tuhan yang kuat di dalam jemaat. Supaya lama-kelamaan mereka sadar bahwa ada satu kebutuhan, needs. Setiap pagi aku harus cari Tuhan melalui renungan ini, plus doa pribadinya dengan Tuhan. Maka ketika kita semua selesai dalam doa pagi, dengerin renungan, kita masuk ke dalam dunia kerja atau apapun kesibukan kita. Kita bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang memang hidupnya dunia. Artinya begini, kita bisa menjadi garam untuk mereka. Kita mempengaruhi mereka, bukan kita terpengaruh. Kita tidak bisa kumpul lagi dengan mereka, tetapi mau tidak mau di dalam marketplace, dalam dunia kerja, dunia apapun, kita bertemu dengan berbagai orang. Maka di situ kita akan punya satu poin bahwa aku harus menghamiri mereka. Aku harus benar-benar jadi garam. Garam yang mengasinkan mereka, bukan garam yang hambar. Tetapi fakta di lapangan banyak orang Kristen yang tergarami dengan dunia. Lah itu saudaraku, maka tadi kuncinya, rubah habitatmu,
rubah rutinitasmu, rubah selera jiwamu. Kau mulai masuk menjadi satu pribadi yang eksklusif dengan Tuhan, yang akhirnya kau bisa menggarami mereka. Amin. Ya, kita sebatas kolega bisnis saja. Kita tidak sampai di titik sahabat yang akhirnya berbagi perasaan, berbagi emosi. Enggak. Dalam dunia pelayanan juga sama, saudaraku. Di gereja kita juga sama. Tidak semua orang bisa kalian ajak berbagi perasaan, emosi, dan semuanya. Karena belum tentu semua orang itu benar. Memang gereja tempat untuk bengkel, yes. Tetapi hati-hati, tidak semua orang tulus di dalamnya. Maka firman Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Untuk kau bisa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kau harus koneksi dengan Tuhanmu kuat. Jadi kau tahu orang ini benar gak? Belum tentu, saudara. Orang-orang dekat saya pun belum tentu. Anda pun tetap harus benar-benar menguji setiap perkataan mereka. Saya jujur, saudaraku, saya katakan ini. Maka pada pagi hari ini, habitatmu harus habitat di surga. Sudah dimulai kita lakukan sejak di bumi. Maka datanglah kerajaanmu itu benar. Menghadirkan atmosfer kerajaan surga. Menghadirkan atmosfer kerajaan surga. Kita menghadirkan Allah yang menyediakan hidup kita. Kita yang membuka cerobong itu untuk memenuhi rumah hidup kita. Rumah hati kita. Terus Tuhan penuhi hidupku. Selama ini kabut duniawi yang memenuhi hidup kita. Rumah kita. Jiwa kita. Kabut dosa, semuanya hari ini kita mau selesaikan. Kita minta kabut Tuhan yang melanda hidup kita. Amin, saudaraku. Kita hanya mau dibawa ke tempat yang membuat kita tidak akan pernah menyesal, yaitu langit baru, bumi baru, rumah Bapakku. Karena hidup ini tragis, saudaraku. Di dunia ini tragis, kaya pun kau tragis. Kau punya segalanya. Kalau kau lihat anak cucumu berebut harta di tengah sakaratul mautmu, sedih gak, saudaraku? Wah, rebutan harta dunia. Saling tidak bicara satu dengan yang lain. Sampai masuk jalur hukum. Coba Anda bayangin, itu tragis gak? Tragis. Maka dari itu, seberapa senang kau mau di bumi ini? Amin, saudaraku. Saya tidak mengajak Anda pesimis dengan hidup, bukan. Tetapi saya semakin mengajak Anda untuk memandang hidup ini secara optimis. Karena kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam dunia yang alangkah baiknya, jauh dari dunia ini. Maka jangan sombong, saudaraku. Kita pasti mati. Jangan pelit. Jangan tidak berubah hidupmu. Jangan jahat sama orang. Saya ngomong ini berkali-kali. Hidup kita itu pendek, saudaraku, di bumi ini. Kalau di khotbah tuh saya sering kali ngomong, umur 50, 60 itu udah bahaya zaman sekarang. 50, 60, jarang sampai 70, 70 pun 70, 80 jarang. Aduh, pasti mati kita ini, debu. Cepat atau lambat pasti mati. Terus apa yang kau kejar, apa yang kau banggakan? Maka kalau tahu umurmu pendek, kita sudah tahu umur kita di bumi ini pendek. Udah yuk, bertobat yuk, berubah yuk jadi lebih baik. Kita hanya haus sama Tuhan aja. Aku haus sama Tuhan. Ya, saudaraku. Ya, debu, kita harus kembali ke debu. Udah. Ya, belum lagi kita sakit parah. Masuk ICU. Dioperasi sana, bongkar sini. Aduh, saudaraku, ngeri. Makanya saya ngomong, saya bukan menakut-nakuti renungan pagi ini, tapi saya mau mengatakan fakta. Ya, miliki Tuhan aja, udah peluk Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi indah kok. Kita pun juga tidak akan dipermalukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu hidup, amin. Tidak mungkin Tuhan itu mempermalukan kita.
Maka ayo ambil keputusan untuk menaruh percaya kepada Dia lebih. Hidup lebih baik, banyak bertobat. Jangan nilai orang terus, nilai dirimu. Hei saudaraku, nilai diri kita masing-masing. Semuanya. Amin. Kita gak akan pernah klimaks di mata Allah kalau kau masih banyak hal. Aduh, makanya saya ngomong diam. Daging ini mati. Jangan lukai siapapun. Amin. Ya. Cintai orang-orang yang harus kita cintai. Karena kita harus berurusan dengan Sang Khalik. Kita bawa orang-orang yang kita cintai untuk semakin cinta Tuhan. Maka berjuanglah, pikirkan bagaimana engkau merubah hidupmu, rubah rutinitasmu, rubah habitatmu, rubah selera jiwamu. Pastor, tapi aku dimusuhi orang, kalau aku begini enggak apa-apa. Udah, dimusuhi orang, diam. Udah, enggak perlu klarifikasi, saudaraku. Loh, kok gitu pastor? Ngapain klarifikasi? Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu akan timbul seperti emas. Tunggu waktunya. Hari ini kau jelekin orang, tunggu waktunya kau akan dihancurin orang balik. Itu hukum tabur tuai, nggak bisa saudaraku. Maka jangan jahat sama orang, saya katakan. Kita harus merobek kodrat dosa dalam hidup kita. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa, kita robek kesempatan berbuat dosa itu. Kita tidak mau lakukan. Ketika kita mencegah mulut kita untuk mengucapkan kata yang tidak patut walaupun kita sedang marah, itu membuat kodrat Allah dalam hidup kita semakin firm, semakin kuat, semakin kokoh. Jadi yuk bangun kesetiaan kita sama Tuhan. Amin saudaraku. Kesetiaan untuk terus bertumbuh, ya. Bukan hanya jadi Kristen, pulang pergi gereja, pelayanan, tapi kasihnya gak tumbuh. Kasih ke Tuhan, kasih ke sesama. Dendamnya masih kuat. Dulu kalau udah pernah benci sama orang, sampai mati dikejar tuh orang. Kalau ada kesempatan jatuhin orang itu lagi, jatuhin lagi. Hei, jangan saudaraku, ya. Ayo berubah. Ngomongnya lebih baik, hatinya lebih bersih, pikirannya lebih bersih, matanya lihat yang baik aja. Ya, amin. Tulus kalau bantu orang itu jangan ada agenda di belakangnya. Gak perlu minta pengakuan orang kita berjasa, kita hebat. Gak perlu. Amin. Lakukan saja dengan ketulusan. Kalau kau setia, lakukan itu semua. Kesetiaan itu akan menjadi upah besar di surga suatu hari nanti. Amin, saudaraku. Yuk cintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Ya, ini hari Minggu, jangan lupa ke gereja. Ya, tidak boleh online, saudaraku. Datang. Hujan, pastor, tetap datang. Ya, coba kalau ada untung berapa miliar, hujan-hujanan banjir kau tetap terabas. Ini berkat Tuhan, lebih dari uang sebanyak apapun. Ya, berangkat, jiwamu lebih berharga dari seluruh dunia ini, kekayaan dunia ini. Maka hargai jiwamu. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu. God bless you.